Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 468. Keluarga itu makan siang yang menyenangkan. Di meja makan, Stephen Lin akhirnya tahu mengapa Lin Mengjie meminta Yeo Jiayuan menjadi pacarnya. Salah satunya secara alami karena Sun Sine tampan, dan yang lainnya adalah Yeo Jiayuan sangat baik padanya. Ketika seorang gadis kecil di luar negeri, dia hampir bisa dikatakan sendirian dan tidak berdaya. Saat ini, ada seorang pria yang sangat baik padanya dan tampan, hanya masalah waktu sebelum dia jatuh. Untuk pertama kalinya, Stephen Lin merasakan perasaan seorang ayah tua melihat pacar putrinya. Stephen Lin merasakan perasaan campur aduk. Secara logis, itu adalah hal yang baik bahwa Lin Mengjie menemukan seorang pria yang mencintainya, tetapi secara emosional, Lin Mengjie yang memiliki pacar pasti akan menjadi terasing darinya. Di masa depan, Lin Mengjie akan hidup dan bekerja di kota Xiahai. Maka itu akan benar-benar perlahan menghilang dari kehidupan Stephen Lin. Stephen Lin awalnya berpikir bahwa saudara perempuannya akan dapat menikmati kebahagiaan keluarga ketika dia kembali, tetapi sekarang dia dihancurkan oleh Yeo Jiayuan. Stephen Lin tidak menyukai Yeo Jiayuan, dia sangat tidak menyukainya. Ketidaksukaan ini terutama karena dia mencuri saudara perempuannya. Namun, Stephen Lin juga tahu bahwa cepat atau lambat, adik perempuannya akan menikah. Bahkan jika itu bukan Yeo Jiayuan, itu akan menjadi orang lain. Sebagai saudara, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah makan malam, Yeo Jiayuan harus mengejar penerbangan sore kembali ke kota Xiahai, jadi dia pergi dulu. Ini setara dengan mengatakan bahwa Yeo Jiayuan terbang kembali ke kota selat dengan Lin Mengjie untuk mengirim Lin Mengjie pergi. Langkah seperti itu sudah cukup untuk mengesankan banyak gadis. Dia sangat baik padaku, saudaraku. Setelah mengirim Yeo Jiayuan pergi, Lin Mengjie berkata dengan sungguh-sungguh, memegang lengan Stephen Lin. Aku tahu, kata Stephen Lin tidak sabar. Jangan bicara tentang orang lain, bicarakan saja tentangmu. Apakah kamu akan pergi ke kota lain secara khusus untuk mengirim saudara iparmu? Lin Mengjie bertanya. Dia tidak akan melakukannya. Yao Jing di samping berkata. Siapa bilang aku tidak mau? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Jika aku bilang tidak, kamu tidak akan, kata Yao Jing. Saya menemukan bahwa Anda berdua bekerja sama untuk membuat saya marah hari ini, kan? Stephen Lin bertanya dengan marah. Saudaraku, sebenarnya saya cukup terjerat, ingat saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa saya ingin membuka pegadaian emosional? Saya belajar psikologi, dan saya ingin menggunakan apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Pegadaian emosional saya, Anda dapat menggadaikan emosi Anda. Cerita dan hadiah yang Anda terima dalam hubungan Anda sebagai imbalan atas penjelasan saya dan beberapa saran untuk Anda. Sekarang pegadaian ini tidak dapat dibuka. Jiayuan ingin bekerja di kota Xiahai. Saya menemukan pekerjaan, hei. Lin Mengjie menghela nafas. Kalau begitu jangan pergi. Kamu berada di Street City, apalagi membuka pegadaian, bahkan supermarket pun baik-baik saja. Kata Stephen Lin. Selalu ada trade-off dalam hidup. Dulu saya khawatir tentang ketidakbahagiaan Anda di masa lalu. Sekarang setiap kali Anda menelepon saya 3 kali, Anda selalu harus menyebutkan adik ipar Anda. Saya tahu bahwa hubungan Anda dengan saudara perempuan Anda menantu telah kembali ke jalan yang benar, saya dapat menganggap jasa saya lengkap, saya dapat mengejar kebahagiaan saya sendiri. Saudara, jika Anda benar-benar mencintai saya, jangan menekan saya,
biarkan saya mengejar cinta saya sendiri dengan bebas. Kata Lin Mengjie. Oke. Stephen Lin menghela nafas, menatap Lin Mengjie, dan menemukan bahwa gadis ini bukan lagi gadis kecil yang selalu suka mengikuti pantatnya. Dia telah tumbuh dewasa, memiliki pemikiran independennya sendiri, dan pada akhirnya akan mengantarkan kehidupannya yang indah. Stephen Lin selalu merasa bahwa dia sangat kuat dan bisa mengendalikan banyak hal, tetapi ketika dihadapkan dengan masalah Lin Mengjie, dia tidak ada hubungannya. Dia menyentuh kepala Lin Mengjie dan berkata, "Saya tidak akan menentang Anda bersama, saya juga tidak. Saya menentang Anda pergi bekerja di kota Xiahai, tetapi jika Anda pergi ke kota Xiahai, saya harus pergi dengan Anda untuk bertemu dengan orang tua Jiayuan dan melihat sikap mereka. Itu hilang. Dan sepertinya aku tidak akan kembali, ya." Lin Mengjie mendengus bangga. Lagi pula, perguruan tinggi wanita yang tidak akan tinggal. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Wan Er akan mengalami hari seperti itu di masa depan. Kata Lin Mengjie. Diam, jangan katakan apa-apa, atau tekanan darahku akan tiba-tiba naik. Kata Stephen Lin, menutupi dahinya. Oke. Kata Lin Mengjie sambil tersenyum. Kapan kamu akan pergi ke kota Xiahai? Stephen Lin bertanya. Tunggu sampai ulang tahunmu selesai, kata Lin Mengjie. Ulang tahunku? Stephen Lin tertegun sejenak. Ulang tahunmu akan datang dalam 3 hari, bukankah kamu tidak tahu? Lin Mengjie bertanya dengan heran. Benarkah? Stephen Lin sedikit bingung dan ingin mengangkat telepon untuk melihatnya, tetapi Yao Jing juga berkata, 3 hari kemudian, kamu tidak perlu melihatnya. Kamu tinggal di kota Haixia paling lama 3 hari, pergi? Stephen Lin bertanya. Hampir, dia mengatur pekerjaan untukku, jadi tidak terlalu lama, kata Lin Mengjie. Oke, kalau begitu kakak akan menggunakan jet pribadi keluarga kami untuk mengirimmu ke sana. Kata Stephen Lin. Jangan. Lin Mengjie buru-buru berkata, keluarga Jiayuan hanyalah keluarga biasa, tidak miskin, tidak kaya atau kaya, kita tidak perlu terlalu menekan mereka. Itu tidak baik. Menyuruhku untuk tidak menggunakan Rolls-Royce. Aku akan menjemputmu. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Pergi saja melihat keluarga mereka seperti keluarga normal, kata Lin Mengjie. Oke, terserah kamu, tapi aku yang akan mengatakan sesuatu yang buruk. Jika keluarga mereka berani menggertakmu, maka jangan salahkan kakakmu dan aku karena melemparkan uang ke orang-orang, kata Stephen Lin. Sungguh-sungguh. Aku tahu kakak, kamu yang terkaya dan paling mencintaiku. Lin Mengjie berkata sambil tersenyum. Ke dalam malam. Stephen Lin duduk di sofa dan menatap Lin Wan Er dengan wajah sedih. Ada apa? Yao Jing mengenakan topeng dan berjalan ke sisi Stephen Lin untuk duduk dan bertanya. Wan Er akan menikah di masa depan, kan? Stephen Lin bertanya. Tentu saja, Wan Er tidak menikah, jadi apakah dia akan tinggal bersama kita selama sisa hidupnya? Kata Yao Jing. Bisakah kamu tidak menikah? Stephen Lin bertanya. Tidak, ketika putrimu lebih tua, dia harus menikah. Apa artinya jika dia tidak menikah? Bukankah aku menikahimu ketika aku sudah tua? Selain itu, ketika putriku lebih tua, dia juga akan memiliki kekasihnya sendiri, sama seperti Meng Jia. Kamu akan menghentikanku kalau begitu. Tidak bisa berhenti, kata Yao Jing. Tidak heran begitu banyak orang tidak mau memiliki anak perempuan. Bukankah memiliki anak perempuan hanya tentang membesarkan anak?
kata Stephen Lin dengan marah. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku memberimu seorang putra atau putri? Yao Jing bertanya. Pasti anak laki-laki. Tidak, anak laki-laki akan selalu melawanmu ketika dia dewasa dan memberontak. Lebih baik memiliki anak perempuan, tetapi jika kamu memiliki anak perempuan, kamu harus menikah. Hei, aku mudah marah, terlalu mudah tersinggung. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah Lin, aku ingin bersamamu sepanjang hidupku. Lin Wan-er berbalik untuk melihat Stephen Lin dan berkata, Bagus sekali, putriku yang baik. Stephen Lin memeluk Lin Wan-er dengan gembira, dan kemudian berkata, Wan-er, berjanjilah pada Ayah Lin, bahkan jika kamu ingin menikahi seseorang di masa depan, kamu tidak boleh menikah jauh, dan tidak seperti bibimu, tahukah kamu? Lin Wan-er mengangguk dengan serius. Stephen Lin tertawa bahagia dan mengeluarkan suara babi. Yao Jing duduk di samping dan tersenyum tak berdaya. Suaminya terkadang sangat dewasa, dan terkadang sangat naif. Keesokan harinya, Stephen Lin sedang menangani barang-barang di kantor. Dong Jian masuk ke kantor Stephen Lin dengan setumpuk dokumen. Ini yang kamu inginkan. Dong Jian meletakkan dokumen itu di kantor Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin mengambil file itu dan membukanya. Dokumen tersebut dengan jelas mencatat latar belakang keluarga dari keluarga Yao Jiayuan. Orang tua Yao Jiayuan sama-sama orang tua Siahai. Ayahnya berbisnis dan ibunya berpolitik, ada 2 rumah, satu adalah rumah tua, dan yang lainnya adalah rumah tua yang dihancurkan dan diganti. Yao Jiayuan memiliki seorang putra sebagai kepala keluarga. Yao Jiayuan, tahun ini seumuran dengan Lin Mengjie. Dia memiliki fondasi yang bersih dan tidak ada catatan sosial yang buruk. Dia selalu menjadi siswa yang baik dari sekolah dasar hingga universitas. Dia adalah siswa internasional yang dikirim ke luar negeri. Selain belajar di luar negeri, dia akan pergi ke program kerja belajar. Stephen Lin hanya butuh 1 hari untuk menyelidiki keluarga Yao Jiayuan. Pada dasarnya, dipastikan bahwa tidak ada yang salah dengan keluarga Yao Jiayuan. Meskipun kondisi keluarga agak berbeda dari keluarga Yao Jiayuan. Keluarga Lin, mereka dianggap keluarga kaya. Lin Mengjie menikah dengan keluarga. Keluarga seperti itu tidak akan menderita. Kondisi perangkat keras keluarga Yao Jiayuan dianggap lulus oleh Stephen Lin. Selanjutnya tergantung pada sikap keluarga Yao Jiayuan terhadap Lin Mengjie. 2 hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, sebelum Stephen Lin bangun, dia dibangunkan oleh ketukan pintu Lin Mengjie. Saudaraku, cepat turun, cepat! Teriak Lin Mengjie. Ayah Lin turun. Suara Lin Wan-er mengikuti. Lin Mengjie telah tinggal di rumah Stephen Lin selama 2 hari terakhir. Dia telah menjadi sahabat Lin Wan-er sejak dia masih kecil. Lin Wan-er mengikuti pantat Lin Mengjie sepanjang hari, dan dia tampaknya telah menjadi seorang pengikut, seperti Lin Mengjie yang dulu mengikuti Stephen Lin. Stephen Lin bersosialisasi tadi malam dan minum banyak anggur. Pada saat ini, dia tidur nyenyak. Suara ketukan pintu membuat kepalanya sedikit besar. Dia bangkit dengan marah dan membuka pintu dan berteriak, siapapun mengetuk pintu akan memukul pantatnya. Kakak, cepat turun. Lin Mengjie meraih tangan Stephen Lin dan berlari ke bawah. Stephen Lin mengira ada yang tidak beres, dia bergidik dan segera datang. Ketika mereka turun, Lin Mengjie membawa Stephen Lin langsung ke dapur. Selamat ulang tahun, Shou Xinggong, makan mie panjang umur, kata Lin Mengjie dengan gembira.
Stephen Lin melihat mie di atas meja. Ada 2 telur yang diasinkan di dalam mie, serta berbagai topping. Pada saat ini, Stephen Lin menyadari bahwa hari ini sepertinya adalah hari ulang tahunnya. Ulang tahun ke-29. Cepat makan, mie ini dimasak oleh saya, telurnya dibuat oleh Meng Jielu, dan kulit telurnya dikupas oleh Wan Er. Kami bertiga bekerja sama untuk membuat semangkuk mie umur panjang. Tidak ada orang lain di seluruh kerajaan naga bisa mendapatkan perawatan ini. Ya. Yao Jing berkata sambil tersenyum. Stephen Lin berdiri di sana dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Ada apa, saudara? Lin Mengjie bertanya dengan curiga. Tidak. Stephen Lin menyeka sudut matanya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, terima kasih. Bab 469. Sudah lama sejak Stephen Lin merayakan ulang tahun yang khusyuk. Baginya, ulang tahun tidak berarti banyak. Sebelum kebangkitannya, dia hidup dalam berbagai krisis setiap hari. Bagaimana mungkin ada hari ulang tahun sama sekali? Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Yao Jing dan Lin Mengjie akan membuat semangkuk mie umur panjang untuknya dengan sangat hati-hati. Dengan mangkuk ini saja, Stephen Lin merasa bahwa ulang tahun ini tidak pernah sia-sia. Malamnya, aku mengundang orang tua, ibuku, dan kakakku untuk makan malam bersama. Ini hari ulang tahunmu, kata Yao Jing. Bukankah itu perlu? Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bisa memakannya kapan saja dia mau, tapi agak canggung untuk makan di hari ulang tahunnya. Tidak, kita harus makan bersama di malam hari, aku akan memesan hotel. Kata Yao Jing. Berhasil. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum dan tidak lagi menolak. Setelah makan malam, Stephen Lin dan Yao Jing pergi bekerja bersama, sementara Lin Mengjie menanggung beban mengirim Lin Wan Er ke sekolah. Tidak lama setelah tiba di perusahaan, Stephen Lin menerima panggilan telepon. Setelah itu, Stephen Lin segera memanggil Lisina untuk meninggalkan perusahaan dan menuju bandara. Guru yang Anda cari ada di sini, kata Stephen Lin sambil tersenyum, duduk di kopilot. Lisina sedikit penasaran, tapi tidak banyak bertanya. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di bandara. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Bei Feiyun muncul di hadapan Stephen Lin dengan seorang pria paruh baya. Stephen Lin segera menyambutnya. Tuan. Stephen Lin menyapa Bei Feiyun sambil tersenyum. Mengetahui nasibmu, haha, kita bertemu lagi. Bei Feiyun tertawa. Siapa ini? Stephen Lin melihat ke samping Bei Feiyun. Dia murid ke-6 yang kuterima, namanya Yuan Gang. Bei Feiyun memperkenalkan. Saya telah mendengarkan guru berbicara tentang Anda. Ada banyak rumor tentang Anda dalam seni bela diri. Hari ini saya akhirnya melihat orang yang sebenarnya. Yuan Gang, seorang pria paruh baya di samping Bei Feiyun, berkata kepada Stephen Lin dengan senyum. Halo, halo. Stephen Lin menyapa Yuan Gang, lalu menunjuk Lisina di sampingnya dan berkata, Tuan, ini orang yang ingin saya rekomendasikan kepada Anda. Namanya Lisina. Dia? Wajah Bei Feiyun sedikit aneh, dia ingat Lisina. Dia pernah meminum anggur pernikahan Lisina sebelumnya, tetapi sekarang setelah suami dan ayah mertua Lisina terbunuh, dia selalu berpikir bahwa Lisina adalah juga mati, tapi dia tidak menyangka akan mengetahui nasibnya di sekitar Lin. Tuan, ada banyak hal tentang Sina yang sulit dijelaskan, tetapi jangan khawatir. Sina adalah orang yang baik dan memiliki potensi yang cukup, kata Stephen Lin. Oke, aku percaya padamu. Pertama cari tempat untuk menunjukkan padaku level aslinya.
kata Bei Feiyun. Stephen Lin mengangguk dan membawa semua orang ke tempat latihan seni bela diri di kota. Di bidang pencaksilat, Li Sina dan Yuan Gang yang dibawa oleh Bei Feiyun sempat sedikit berdiskusi. Setelah semua ini, mata Bei Feiyun berbinar. Apakah dia benar-benar belum 30? Bei Feiyun bertanya. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar sepotong batu giok yang kasar. Bei Feiyun mengangguk dan berkata, pada usia dan keterampilannya, dengan sedikit pelatihan, dia pasti akan membuat kemajuan pesat. Saya juga berpikir begitu, jadi saya meminta Anda untuk datang ke sini. Dengan sengaja untuk memastikan kualifikasinya seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjadi murid ke-13-mu, kan? Stephen Lin bertanya. Itu bukan masalah, tapi aku masih perlu mengujinya, jadi biarkan dia kembali ke ibu kota kekaisaran bersamaku, beri aku lebih banyak waktu untuk mengamati, dan kemudian aku akan memutuskan apakah akan menerimanya sebagai murid atau tidak. Bei kata Feiyun. Juga. Stephen Lin mengangguk dan berkata kepada Li Sina, Sina, kamu dan Tuan Bei pergi ke ibu kota kekaisaran sebentar. Jika kamu dapat diterima sebagai murid oleh Tuan Bei, masa depanmu tidak akan terbatas. Lalu siapa yang akan melindungi nyonya? Li Sina bertanya dengan cemberut. Keselamatan nyonya untuk sementara diserahkan kepada saya. Anda tidak perlu khawatir. Anda masih muda. Manfaatkan waktu ini untuk diajar oleh seorang guru terkenal, dan berusahalah untuk dapat mencapai kelas 10 Huking. Di masa depan, sehingga efek Anda pada saya akan jauh lebih besar. Tidak akan ada situasi seperti terakhir kali, kata Stephen Lin. Li Sina juga tahu bahwa dia jauh dari level Stephen Lin, dan mengangguk setuju setelah berpikir sejenak. Bei Feiyun awalnya berencana untuk terbang langsung kembali ke ibu kota kekaisaran, tetapi disimpan oleh Stephen Lin dengan alasan hari ulang tahunnya. Malam tiba. Stephen Lin meninggalkan kantor dan datang ke pintu kantor Yao Jing, hanya untuk menemukan bahwa Yao Jing tidak ada di kantor. Stephen Lin memanggil Yao Jing. Aku di sini untuk menjemput orang tuaku. Kamu menjemput Meng Jie dan Wan Er, lalu langsung pergi ke hotel, Hilton Hotel Fulu Hall. Kata Yao Jing. Oke. Stephen Lin tidak terlalu memikirkannya. Setelah meninggalkan perusahaan, dia pertama kali menelepon Bei Feiyun dan memberitahu Bei Feiyun tempat makan, lalu pergi menjemput Lin Wan Er dan Lin Meng Jie. Pada saat Stephen Lin datang ke restoran, sudah jam 5:30 malam. Stephen Lin mendorong membuka pintu kotak dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam kotak. Stephen Lin berjalan dengan Lin Waner di pelukannya, dan melihat sekeliling. Meskipun tidak ada orang yang terlihat di dalam kotak, dia mendengar beberapa suara napas. Papa Lin, mereka semua bersembunyi. Lin Wan Er berbisik kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk dan memberi isyarat kepada Lin Wan Er untuk tidak berbicara. Tiba-tiba, sekelompok orang bergegas keluar dari layar di sebelah kotak. Saat orang-orang ini muncul, meriam berbunyi. Bang bang bang. Aliran pita naik ke udara, disertai dengan potongan kertas yang menyilaukan ke arah Stephen Lin. Selamat ulang tahun, sepupu. Selamat ulang tahun, takdir. Terdengar semburan teriakan di sekitar. Stephen Lin tercengang. Dia berpikir bahwa orang-orang yang mengejutkannya akan berasal dari keluarga Yao Jing, tetapi dia tidak menyangka bahwa kakek nenek, bibi dan paman, dan sepupunya ada di antara mereka. Sepupu, hadiah. Mencius mengambil kotak yang dikemas dengan indah dan memasukkannya ke tangan Stephen Lin.
Stephen, ini adalah hadiah yang disiapkan oleh paman dan bibiku untukmu. Ini adalah hadiah dari paman dan bibiku. Meng Guangxia juga memberi Stephen Lin hadiah. Stephen, ini adalah surat yang ditulis kakekku untukmu, dan ini hadiah untukmu. Meng Qiwen meletakkan plakat berbingkai di tangan Stephen Lin, dan kata-kata, hati-hati, tertulis di plakat itu. Tangan Stephen Lin tiba-tiba dipenuhi dengan hadiah. Kenapa kamu di sini? Stephen Lin bertanya dengan heran. Bagaimana lagi kamu bisa datang? Istrimu datang menjemput kami secara langsung, dan niat seperti ini jarang terjadi. Kata Meng Guangxia. Stephen Lin memandang Yao Jing dan menemukan bahwa Yao Jing sedang menatapnya sambil tersenyum. Stephen Lin meletakkan hadiah di tangannya dan meletakkan Lin Wan Er di tanah, lalu berjalan ke Yao Jing dan memeluk Yao Jing dengan erat. Terima kasih. Istri, kata Stephen Lin tergerak. Apa ini, dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan padaku, itu jauh lebih buruk. Aku mencintai suamimu, kata Yao Jing dengan emosi. Aku juga mencintaimu, kata Stephen Lin. Bu, ini sangat menyentuh. Lin Mengjie memeluk Lin Waner bergerak. Bibi, kamu memegang terlalu erat, kata Lin Waner sedih. Stephen, ibu dan ayah juga menyiapkan hadiah untukmu. Yao Jianyong menunggu Stephen Lin berpisah dari Yao Jing, lalu membawa sebuah kotak. Terima kasih ayah. Stephen Lin berterima kasih padanya, dan kemudian berkata, semuanya duduk. Semua orang mengambil tempat duduk mereka secara bergantian. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda, ini adalah senior seni bela diri dan teman saya, Tuan Bei Fei Yun, yang selalu menjaga dan memperhatikan saya. Stephen Lin memperkenalkan kepada semua orang. Kamu adalah Tuan Bei Fei Yun, yang dikenal sebagai guru kaisar. Meng Qiwen sepertinya pernah mendengar nama Bei Fei Yun dan bertanya dengan heran. Itu semua nama palsu. Bei Fei Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun saya bukan seorang seniman bela diri, saya juga tahu bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kerajaan naga kami. Tampaknya banyak keterampilan seni bela diri yang hilang telah ditemukan kembali dan dibawa ke depan oleh Anda. Kata Meng Qiwen. Di mana? Kata Bei Fei Yun dengan sopan. Tuan, apakah Anda pernah melakukan ini? Stephen Lin bertanya dengan heran. Bukankah? Sudah kubilang, namaku besar, kata Bei Fei Yun bangga. Mari kita minum 2 kali lagi malam itu, kata Stephen Lin. Guru semakin tua, jadi lebih baik minum secukupnya. Yuan Gang berkata dengan cepat. Aku tahu seberapa banyak aku bisa minum sendiri, jangan khawatir tentang itu. Bei Fei Yun melambaikan tangannya. Yuan Gang mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Meja orang mengobrol dengan antusias. Dan setelah beberapa saat, Dong Jian, Wang Hai dan Lin Wei juga datang. Sebuah meja baru saja penuh, Yao Jing memanggil pelayan dan meminta pelayan untuk mulai menyajikan hidangan. Karena itu adalah hari ulang tahun Stephen Lin secara alami menjadi target bersulang semua orang. Sebelum hidangan disajikan, Stephen Lin telah melakukan cukup banyak untuk memiliki setengah kati minuman keras. Untungnya, Stephen Lin memiliki jumlah alkohol yang baik, jika tidak, kebanyakan orang hampir mabuk jika mereka minum setengah kati minuman keras dengan perut kosong. Setelah itu, berbagai makanan lezat disajikan di meja. Semua orang makan dan minum, dan suasana di ruang pribadi tiba-tiba naik. Semua orang mengambil gelas anggur dan bertarung satu sama lain. Kadang-kadang, mereka pergi ke Stephen Lin untuk minum 2 kali. Suasananya sangat hangat.
apakah kamu senang? Yao Jing mencondongkan tubuh ke telinga Stephen Lin dan bertanya dengan suara rendah. Senang, sangat bahagia. Stephen Lin mengangguk dan berkata, ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang bersamamu di hari ulang tahunmu, dan aku merasa hidupku sudah lengkap. Aku akan punya hadiah untukmu. Nanti, kata Yao Jing. Hadiah apa? Stephen Lin bertanya. Rahasia. Yao Jing tersenyum misterius. Pada saat ini, Yao An berjalan dengan segelas anggur goyah. Kakak ipar, aku bersulang untukmu. Yao An berkata dengan samar. Yao An, kamu sudah banyak minum, berhenti meminumnya. Kata Yao An. Tidak, aku ingin minum dengan kakak iparku. Yao An menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum dan mengambil gelas anggur untuk menyentuh Yao An. Kakak ipar, aku benar-benar iri padamu. Saya berharap Anda semua panjang umur bersama, kata Yao An, meminum minuman keras di cangkir, dan kemudian ekspresinya berubah, menutupi mulutnya dan bergegas ke kamar mandi. Tak berdaya, ada seseorang di kamar mandi, jadi Yao An harus menutup mulutnya dan berjalan keluar dari kotak. Kamu belum pulih? Stephen Lin bertanya. Ya, insiden Cuying sangat menyakitinya. Yao Jing menghela nafas. Stephen Lin menghela nafas, kata cinta bisa sangat menyakiti orang. Tiba-tiba, ada suara melengking dari luar kotak. Dasar brengsek, apakah kamu tidak punya mata, berani memukulku? Bei Feiyun datang, Lin Si telah melewati hidupnya, dan pergi ke pasar Siahai keesokan harinya. Bab 470. Suara di luar pintu sangat keras, menembus pintu kotak dan masuk ke dalam kotak, membuat kotak yang berisik menjadi sunyi. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Yao Jing berdiri dan berkata, Lin Wei, kamu keluar. Stephen Lin menahan Yao Jing dan berkata kepada Lin Wei. Lin Wei mengangguk, bangkit dan berjalan keluar dari kotak. Di luar kotak, Yao An dikelilingi oleh beberapa orang, dan salah satu dari mereka mencengkeram kerah Yao An. Beberapa orang itu agresif, wajah mereka merah, dan sepertinya mereka juga minum. Lin Wei melirik beberapa orang sebentar, dan menemukan bahwa mereka semua mengenakan pakaian yang kuat, dengan pelipis menonjol di kepala mereka, urat biru menonjol, dan telinga seperti pangsit. Banyak orang keluar dari kotak di sekitarnya, semua melihat ke sini dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, ada apa? Lin Wei berjalan mendekat dan bertanya. Kamu adalah teman orang ini? Dia menabrakku, bagaimana kamu melihat masalah ini? Pria yang memegang Yao An bertanya dengan wajah gelap. Siapa nama saudara ini? Lin Wei mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya. Tamparan, pihak lain langsung mematikan rokok Lin Wei. Aku dipanggil Ma Hao, jangan terlalu dekat denganku. Dia menabrakku, dan kamu kehilangan uang. Dia minum terlalu banyak, kamu bahkan tidak bisa berbicara karena dia, itu pasti tidak disengaja. Lin Wei berkata sambil tersenyum. Yao An mengangkat kepalanya, memutar matanya, dan menggumamkan sesuatu di mulutnya, dia tampak sangat mabuk. Saya bisa memukul seseorang ketika saya mabuk? Lalu, bisakah saya pergi perampokan jika saya minum terlalu banyak? Tanya pria bernama Ma Hao dengan wajah gelap. Itu yang kita lakukan salah, jadi apa, saudaraku, aku akan kehilangan uang, berhenti membuat masalah, oke? Lin Wei bertanya. Berikan uangnya, 20.000. Kata Ma Hao. Lin Wei hendak mengeluarkan dompetnya, tetapi ketika dia mendengar pihak lain mengatakan 20.000, Lin Wei meletakkan kembali dompetnya.
Bung, fisikmu terlihat seperti seorang pelatih. Temanku tidak cukup bagimu untuk memukulmu. Jika aku memukulmu, biayanya 20.000. Apakah kamu pergi terlalu jauh? Lin Wei bertanya dengan cemberut. Bagaimana kamu tahu siapa kakak laki-laki tertuaku? Kakak tertuaku adalah Direktur Permanen Asosiasi Penggemar Seni Bela Diri Provinsi Jinmin. Tubuhnya sangat berharga, dan memintamu 20.000 yuan sudah menjadi wajahmu, kata seorang pria di sebelahnya. Untuk dia. Asosiasi Seni Bela Diri Jinmin? Ini adalah pertama kalinya Lin Wei mendengar tentang asosiasi ini. Dia tersenyum dan berkata, akhir-akhir ini, bahkan jika Anda menemukan seorang seniman bela diri yang memenuhi syarat sebagai mitra sparring, itu hanya beberapa ribu dolar sehari, tetapi jika Anda memukul Anda, itu benar-benar lebih dari 20.000, nah, 2.000. Masalah ini selesai seperti ini, saudara, beri aku sedikit wajah. Seniman bela diri. Pria di sebelahnya berkata dengan bangga. Wuking kelas 5. Lin Wei sedikit terkejut, bagaimanapun juga, Wuking peringkat kelima jarang terjadi akhir-akhir ini. Semuanya, bosku adalah Stephen Lin, dan ini adalah saudara ipar bosku. Lin Wei pindah dari Stephen Lin, lagi pula, nama Stephen Lin juga terkenal. Apa itu Stephen Lin? Tidak tahu, berikan uang, jangan bicara omong kosong, atau kamu akan memukuli idiot ini sampai mati, kata Ma Hao dengan wajah gelap. Mendengar Ma Hao mengatakan ini, wajah Lin Wei tenggelam. Sepertinya kamu tidak tahu malu? Lin Wei berkata dengan wajah gelap. Bagaimana kamu berpura-pura menjadi ibumu? Seorang pria langsung menendang Lin Wei. Lin Wei bukan ahli bela diri. Dia ditendang entah dari mana. Dia mundur beberapa langkah dan menabrak pintu kotak Stephen Lin. Katakan, jangan berpura-pura memaksa di depanmu, kamu belum pernah melihat apapun di dunia, omong kosong macam apa itu menggunakan orang untuk menggertakku. Ma Hao memarahi dengan wajah gelap. Lin Wei ditendang oleh lawan dan hampir tidak muncul dalam satu napas. Dia bersandar di pintu dan mengambil beberapa napas dalam-dalam, dan kemudian dia sedikit melambat. Pada saat ini, pintu di belakang Lin Wei terbuka. Ada apa? Yao Jing bertanya dengan cemberut, berdiri di belakang pintu. Ibu, tidak apa-apa, aku bisa menyelesaikannya, kata Lin Wei cepat. Yo, cewek itu terlihat bagus. Ma Hao melihat Yao Jing, matanya berbinar, dia melemparkan Yao An di tangannya ke orang-orang di sekitarnya, dan kemudian berjalan ke Yao Jing 3 kali dan berkata, cantik, kenapa tidak? Kamu pergi ke kotak pribadiku untuk minum? Pergi. Yao Jing melihat adegan pria ini mencubit leher Yao An, jadi dia sama sekali tidak sopan kepada pria ini. Ada apa? Stephen Lin datang dari belakang dan melingkarkan tangannya di bahu Yao Jing. Patriark, saudara iparmu menabrak pria ini, dan dia meminta 20.000. Kata Lin Wei. Oh. Stephen Lin mengangguk, melirik ringan ke arah Ma Hao di depannya, dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahunku, aku tidak ingin melakukan apa-apa, aku membiarkan saudara iparku pergi, dan meminta maaf kepada saya. Bawahanku dan istriku, aku akan membiarkanmu pergi. Oh, apakah kamu mendengar itu? Dia bilang dia tidak ingin melakukan apa-apa, dan dia ingin kita bersujud dan meminta maaf. Ma Hao menunjuk Stephen Lin sambil tersenyum dan melihat beberapa orang di belakangnya. Hahaha, bagaimana kamu bisa berpura-pura? Saya menemukan bahwa orang-orang di kota Haixia dapat melakukannya. Ya, saya pikir saya sangat baik, tetapi saya sebenarnya bodoh.
Orang-orang di belakang Ma Hao berkata sambil tertawa lebar. Pernahkah Anda mendengar? Anda orang-orang dari kota Selat benar-benar dapat berpura-pura menjadi kompulsif. Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi? Katakan, saya seorang seniman bela diri peringkat 5. Jika Anda tidak memberi saya 20.000 yuan, tidak ada yang kamu ingin pergi. Tentu saja, jika kamu meminta istrimu untuk menemaniku minum 2 kali, maka uang itu tidak diperlukan. Ma Hao berkata sambil tersenyum. Begitu Ma Hao selesai berbicara, sesosok melintas melewati Stephen Lin. Dengan keras, sebelum Ma Hao bisa bereaksi, dia terbang ke belakang dan menabrak pagar tidak jauh, langsung memecahkan beberapa pagar batu. Ini sangat memalukan bagi Anda untuk menyebut diri Anda Wuking peringkat kelima. Ini memalukan bagi kita praktisi seni bela diri. Yuan Gang berdiri di depan Stephen Lin dan berkata dengan wajah tegas. Kakak Ma. Kakak-kakak Ma Hao bergegas ke sisi Ma Hao. Ma Hao diangkat, darah sudah mengalir dari mulutnya. Dia menunjuk Yuan Gang dengan ngeri dan berteriak, kamu berani menyerangku. Tidak peduli apakah kamu menyerang atau tidak. Yuan Gang berkata dengan dingin. Ma Hao mencengkeram dadanya kesakitan. Sebenarnya, dia bukan Wuking peringkat 5, tetapi hanya beberapa saudara lelakinya yang membual tentang hal itu, jadi dia baru saja ditendang oleh Yuan Gang, dan dia sudah banyak menderita. Luka dalam. Jika kamu berani memukulku, kakak tertuaku tidak akan pernah melepaskanmu. Ma Hao berkata dengan gigi terkatuk. Jika kakakmu adalah bajingan seni bela diri sepertimu, maka aku tidak keberatan mendidiknya. Kata Yuan Gang. Suara Yuan Gang baru saja jatuh, dan suara aneh Yin dan yang datang dari samping. Yoha, siapa aku seharusnya? Sangat keras. Ternyata Yuan Gang. Mendengar suara itu, Ma Hao sangat gembira, melihat ke arah suara dan berseru dengan penuh semangat, kakak. Yuan Gang berbalik kepalanya melihat itu, wajahnya sedikit berubah. Seorang pria kurus keluar dari kamar pribadi tidak jauh. Pria ini tingginya sekitar 1,75 meter, dengan tubuh kurus, dan dia pasti berusia 40-an. Kamu sudah selesai, kakakku ada di sini, haha, seru Ma Hao bersemangat. Shen Guanghe, kenapa kamu di sini? Yuan Gang bertanya dengan cemberut. Pria bernama Shen Guanghe tersenyum dan berkata, Anda mengalahkan jenderal, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengajukan pertanyaan kepada saya? Saya tidak berharap bahwa Anda tidak terlalu berbakat, tetapi Anda cukup kuat dalam menggertak generasi muda. Shen Guanghe berkata, dan berjalan ke Ma Hao dan yang lainnya sebelumnya. Apakah kamu baik-baik saja? Shen Guanghe bertanya kepada Ma Hao. Aku bisa tahan, kakak tertua, kamu harus membalaskan dendamku. Orang-orang ini terlalu menggertak. Jika mereka menabrakku, mereka akan memukuliku, kata Ma Hao bersemangat. Ma Hao, kamu benar-benar dapat menyinggung orang, dan tidak baik untuk menyinggung siapapun, tetapi menyinggung penjaga seni bela diri seperti itu. Tapi jangan khawatir, karena kita keluar bersama kali ini, urusanmu adalah milikku. Masalah ini, aku akan mengurusnya, kata Shen Guanghe. Mendengar ini, Ma Hao sangat bersemangat. Shen Guanghe ini adalah ahli super. Dengan bantuannya, dia pasti akan dapat menemukan tempat itu kembali. Shen Guanghe memandang Yuan Gang dan berkata perlahan, Yuan Gang, Ma Hao ini adalah temanku. Kamu mengalahkan temanku dan aku membalaskan dendam temanku. Itu seharusnya menjadi masalah, kan? Buang waktu denganmu, bawa orang-orang ini pergi. Kata Yuan Gang. Tidak ingin membuang waktu?
Senang mengatakannya, jadi mengapa tidak? Saya memiliki metode yang lebih menghemat waktu, yaitu, jika Anda memotong salah satu tangan Anda, saya akan melupakannya. Shen Guanghe dikatakan. Wajah Yuan Gang sangat jelek. Shen Guanghe ini adalah seorang master yang jauh lebih kuat darinya. Dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya, tapi mustahil baginya untuk memotong lengannya sendiri. Pada saat ini, Stephen Lin berjalan ke sisi Yuan Gang. Insiden hari ini disebabkan oleh saudara iparku. Jika ada apa-apa, aku akan mengurusnya, kata Stephen Lin ringan. Kamu tahu, hari ini adalah hari ulang tahunmu, tidak perlu melakukannya, kata Yuan Gang. Tidak apa-apa. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan tenang. Saudaraku, orang ini terlalu sombong, kamu harus memberinya pelajaran yang bagus, teriak Ma Hao. Jangan bicara. Shen Guanghe berkata dengan cemberut. Ma Hao dengan tegas menutup mulutnya. Shen Guanghe memandang Stephen Lin dan berkata, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Siapa namamu? Stephen Lin. Stephen Lin berkata ringan. Stephen Lin. Shen Guanghe mengerutkan kening, seolah mengingat. Beberapa detik kemudian, mata Shen Guanghe menyala dan dia bertanya, kamu adalah Stephen Lin itu? Meskipun Shen Guanghe tidak mengatakan apa-apa secara detail, Stephen Lin tahu apa yang dia maksud. Ini aku, kata Stephen Lin. Oh, saya mengerti, dunia ini sangat kecil. Ketika saya keluar untuk makan, saya bertemu seseorang seperti Anda. Karena itu Anda, saya akan memberi Anda wajah, dan itu saja, kata Shen Guanghe. Dia melihat pada Ma Hao dan yang lainnya dengan mata yang sama, dan berkata, ayo pergi. Ma Hao dan yang lainnya tercengang, Shen Guanghe ini adalah seorang ahli super, bagaimana dia bisa takut dengan nama seseorang? Apa yang sedang terjadi? Kamu bisa pergi, jangan khawatir tentang orang-orang ini. Stephen Lin berkata dengan acuh tak acuh, aku baru saja membiarkan mereka pergi. Mereka tidak mengambil kesempatan, dan sekarang mereka ingin pergi. Tetapi itu tidak mudah.